Oke, teman-teman semuanya, sebenarnya ini yang pembahasan yang sejak sejak dari dahulu kala sampai sekarang yang selalu akan tetap ada dinamika, selalu akan tetap ada persoalan-persoalan kepada teman-teman semuanya. Sebenarnya pertanyaannya adalah apa sih? Apa sih yang menjadi persoalan pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong? Apa sih persoalan? Seperti apa sih persoalan? Kalau kita pilah-pilah masalahnya itu secara secara jelas ya, secara konkret, secara nyata dan secara general, secara umum. Mbak Muji Lestari, selamat malam. Secara umum permasalahannya teman-teman waktu berangkat di Hong Kong itu begini, teman-teman. Simple. Mbak Nida Ani di Fanling, saya barusan dari Fanling tadi, Mbak. Di pasar apa tadi? Lin Hao Yung, pokoknya terminal, dekatnya terminal Fanling. Pasar Lin Hao Wung apa Fanling. Kita tadi barusan dari sana, Mbak, di Firewood di bawah. Jadi gini ya, teman-teman, persoalan itu di PMI Hongkong ini akan selalu dan terus ada, dan persoalannya itu hanya berkutat di situ, di situ, di situ, dan di situ saja. Selama saya membuat konten di 2018, 19 itu sudah bisa dipetakan. Persoalannya itu ada di mana? Yang pertama persoalannya itu ada ketidakpahaman kita itu terhadap aturan. Itu menjadi persoalan yang pertama. Karena pada saat kalian di PT itu tidak diperkenalkan aturan, tidak dipertunjukkan atau dijelaskan aturan main di Hong Kong itu kalian sangat tidak dijelaskan. Ini hampir semua. Jadi anak-anak yang non itu benar-benar blank. Berangkat ke Hong Kong itu tidak membawa bekal, pastinya blank. Bahkan sekali lagi saya bilang, bahkan yang sudah punya bekal pun, yang sudah di Hong Kong, pulang lagi ke Indonesia, balik lagi aja, itu masih ada banyak yang kurang memahami. Saya tidak bilang tidak memahami. Ada beberapa yang memahami, tapi majority atau mayoritas pemahamannya terhadap peraturan itu tidak tidak segamblang pada saat mereka sudah ada di Hong Kong dan terkena persoalan. Nah, itu persoalannya adalah tidak ada yang mengedukasi, tidak ada yang memberikan gambaran bahwa aturan main dan cara main di Hong Kong itu seperti apa. Itu fix ya, pemahaman. Karena teman-teman berangkat di sini sama PT itu didesain wis manuto, wis nuruto. Kowe arepe golek duit to. Nah, ini nek kowe arepe golek duit, kamu mau cari uang, udah nurut apa kata saya. Itu set up dari awal. Nah, ini nah, makanya adanya konten-konten ini, konten-konten yang saya buat ini memberikan gambaran fakta dan kenyataan yang terjadi. Mbak Devi Novita Nainggolan, gitar, selamat datang. Jadi, selamat malam. Jadi, setup untuk memahami peraturan itu benar-benar tidak dimantapkan dan tidak dibagikan. Sekali lagi ya, koreksi saya kalau saya salah dalam menyampaikan sesuatu, silahkan dikoreksi, dievaluasi, dikomenin ya teman-teman. Itu kolom komen itu boleh. Kalau enggak terima, enggak cocok itu dituliskan boleh. Saya bukan bukan tipe kayak pengajian yang enggak bisa diinterupsi, tidak. Ini boleh dikritik, diinterupsi, dimaki, dicaci, disanggah, pendapatnya sangat boleh. Jadi kayak gitu teman-teman. Setup peraturan itu tidak benar-benar dipahami. Mbak Rahma Dirga, yes, yang kemarin sempat joget-joget, saya tengok live-nya bahagia sekali, dapat hiburan. Selamat malam Pak Beni. Jaketnya ada di belakang ini Pak Beni. Jaket ini kenang-kenangan dari Pak Beni. Pak, gimana? Kita bisa live nggak Pak bareng? Kalau bisa live bareng boleh lah Pak. Kelihatannya Bapak sangat sibuk sekali. Oke, jadi bahwa kita tidak benar-benar memahami aturan main di Hong Kong.
Dan aturan main di Hong Kong itu baru kalian pahami, kontrak itu baru kalian baca. Nyampe di Hong Kong, itu pun sudah dilipat di dalam paspor. Dan setiap hari nggak pernah kalian akan paham. Fix, itu yang menjadi persoalan pertama dan masalah pertama. Saya pernah ya ke PT, di mana saya membawa kontrak. Selamat malam, terpantau joget. Saya benar-benar, dan saya membawa, tak tanyain, kalian tahu nggak ini kontrak kalian di Hong Kong? Enggak. Pernah baca? Enggak. PT macam apa, LPK macam apa? Aku nggak ngerti ya. Ini kebijakan dari mana? Kebetulan ada Pak Beni, BP2MI, makanya kalian mudah-mudahan beliaunya nontonnya nggak sekilas. Jadi pemahaman kita terhadap peraturan, aturan main, tata cara berlaku, itu gimana? Enggak. Yang ada cuman didesain manuto. Majikan ngomong manuto, gini manuto. Wis tala nuruto. Kowe kan arep golek duit to. Wis manuto aku ae. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, karena didesain hanya untuk nurut dan manut, sehingga kekhawatiran, ketakutan, dan orang Indonesia sendiri itu pakai acara-acara sungkan. Nah, ini bagi saya menjadi masalah yang besar. Kalau saya bertanya sama teman-teman semuanya yang ada di sini, yang nonton saya yang ada di sini, saya tanya, kalian baru mengerti aturan, itu bisa jadi sampai 1 kontrak atau 2 kontrak. Banyak sekali yang muncul pertanyaan di saat mereka di intermediate, belum 1 tahun, break belum 1 tahun. Itu selalu bertanya nasibku gimana, hak-hakku gimana. Coba kalau pertanyaannya yang terjadi itu otomatis pada saat pemberangkatan, pada saat pembekalan di LPK sangat benar-benar tidak diberikan. Kontrak dibaca untuk dipahami. Mbak Ana, Assalamualaikum Mas Andro, Taipo hadir ikut nyimak semangat. Ya, Mas, masalah yang paling dominan karena sungkan itu loh. Bukan hanya sungkan, takut, Mbak. Takut itu memang didesain untuk manut. Jadi nek ngelawan itu biar dia takut. Ini harusnya terjadi pembaharuan. Pak Beni Ramdhani nggak tahu masih menjabat sebagai kepala BP2MI nggak? Setidaknya channel-channel YouTube yang kayak gini ini sebarkan ke semua PT-PT. Berani? Satu, berani. Kalau memang ini konten yang benar. Yang kedua, sekali lagi yang kedua. Kok nyimut? Awak mula oleh rezeki, aku kan enggak. Nah, yang ngomong awakmu oleh enggak rezeki ambek enggak gawe yo wis. Kadang-kadang kita itu berpikir ya, aku nge-share punyamu Mas, kamu badi. Di saiki ini lo gawe yo. Yang kayak saya ini gawe yo. Wis tak share aja. Siapa yang mau bikin? Yang bikin channel YouTube teman-teman semuanya itu menurut saya masih gini. Cerita-cerita, gosip, kemudian jelekin sesuatu. Tapi yang berlandaskan wacana, Mbak Roger Graziel, wah, Mbak Roger Graziel yang kemarin mau cari job, nelponan. Sekarang udah hadir di live loh, Mbak. Biar tahu sampean saya Sandro. Saya live tiap malam, saya munculkan muka saya. Saya nggak sembunyi, saya nggak dibalik pintu, saya nggak delik, muka saya kelihatan dan saya nampil. Nggak setiap hari sih, tapi rata-rata 1 hari saya ada live-nya malam hari kayak gini. Saya ngambil malam ya, mudah-mudahan teman-teman beberapa ya ada yang sempat ikut. Jadi permasalahannya yang pertama itu sungkan, takut. Mbak Parmi selamat malam. Jadi kalau sudah didesain nurut manut ya sudah. Akhirnya begitu kena masalah, dier kalang kabut.
Bowie ngomong takok ngalor ngidul ngetan ngulon. Nah, ini jadi masalah berikutnya. Di saat kalian tidak mengerti, tidak memahami aturan tata main, cara main di Hong Kong, dan tidak membaca kontrak, dan tidak memahami. Kemudian kalian bertanya sama sesama. Lah, yang ditanya ini memanfaatkan situasi dan keadaan tambah moncrot. Makanan ini anak ini tidak ngerti. Anak ini tidak tahu. Terus galau dengan majikannya. Wes, OS aja. Nanti kalau ketangkep ngambil paper. Enak kerja di luar. Daripada di dalam kamu cuma 49,90, di luar 15.000, 13.000. Bongkok cocoknya guys. Dan siapa yang mempengaruhi itu? Ya orang-orang yang menjalani itu. Jadi anak baru ini sasaran gembuk bagi yang sudah lama-lama untuk dijerumuskan, untuk dibawa ke yang nggak tepat, dibelokkan, untuk dicari untungnya. Hadir kaulun bemet malam Mas Sandro sambil ngantuk ah Mas. Jadi kayak gitu ya. Benar-benar tidak memahami peraturan itu menjadi sebuah kunci. Ya, sebuah kunci keberanian kalian sebagai kunci pemahaman. Penak ndi tuh sebenarnya Mas? OS karo ragi. Serius tanya. Kalau sampean bertanya sama saya, Mbak Rahma Dirga. Kalau enak OS, saya dulu milih jadi OS, Mbak. Saya sangat tidak menyarankan dan tidak berharap kalian OS sama paper. Bahkan saya dulu sudah ada yang mau nganterin untuk daftar paperan itu sudah ada. Tapi saya tolak. Mohon dimaafkan. Itu udah di awal-awal. Gitu. Itu udah di awal-awal sudah ada yang bilang dari kamu jutking keluar masuk Mbak, mending kamu di dalam paper dan itu sejak awal. Belum 1 tahun saya di Hong Kong itu sudah wacana itu sudah banyak sekali. Hadir 1 jam bersama bosku, moga sehat selalu. Terima kasih Mbak. Mbak No NKI. Jadi OS, kalau OS kita itu OS memutuskan, ya gajinya gede, tapi ketenangan dalam bekerja itu yang kita nggak dapat. Ya orang gelap. Gelap itu peteng, Mbak. Peteng itu ngeraba-ngeraba. Berjalannya itu meraba-raba. Tapi kenapa teman-teman itu mengambil jalan ke situ? Ya karena sekali lagi. Mereka suka yang gelap daripada terang. Kan ada. Di dunia ini orang yang senang gelap kan ada. Yang senang terang juga ada. Tetapi kalau ditanya yang senang gelap sama terang, ya lebih banyak senang yang terang. Makanya yang resmi itu yang lebih banyak dibandingkan yang gelap. Ya, yang menyebabkan overstay itu juga lingkungan paling terbesar. Yang mempengaruhi pasti lingkungan. Ya ada tempat lain, lingkungan. Kalau kalian ada di lingkungannya mereka, sebisa mungkin kalian pasti akan ditarik. Yakin 100%. Silakanlah berteman sama yang gelap. Lama-lama terkompori untuk jadi gelap. Tapi yang gelap ketika akan dikompori masuk dan ikut yang terang agak susah. Karena sudah terlanjur gelap. Nah, persoalan berikutnya ya, teman-teman. Setelah kita itu punya masalah terus tanya sama yang nggak benar, Mbak Ratnawati nyimak Mas Andro. Kalau menurutku ya jangan OS ya, sing waras Mbak. Tapi pandangan bagi teman-teman yang OS akan kayak gini pandangannya. Sama-sama cari duitnya.
Milih mana? 5.000 sama 15.000 sama 12.000. Sama-sama nek tujuannya cari duit. Nah, ini yang kalimat logika yang benar tapi menyesatkan. Salam sehat lalu Mas Andro. Selamat malam Mas Andro, Mbak Asti. Iya, secara logika tidak salah apa yang disampaikan sama mereka. Tetapi itu tidak bijak. Bukan tidak benar, tapi tidak bijak dalam situasi ini. Tapi ya persetan lah. Omongannya Sandro, lambene Sandro. Mangan gak jaluk Sandro. Mangan gak jaluk awakmu. Tapi ya sudah. Itu kan naluri individu. Wah, namanya ayang-ayangku hadir Mas Sandro. Jadi kayak gitu ya. Persoalan berikutnya. Ya, setelah kita lingkungan. Ngadepi lingkungan. Yang dua, yang berikutnya, masalah berikutnya. Setelah kita sudah masuk di Hong Kong, ya kan, kalau yang baru oleng, kolaps, gonta-ganti majikan cerai, terus akhirnya kita menginjak masalah yang berikutnya adalah sudah menguasai kondisi dan keadaan di majikan. Pak Purwanti Rolex. Pilih yang terang walau gaji standar, Mas Sandro. Ya, alhamdulillah. Jadi kita menginjak lagi ya itu kan tadi yang masih dalam tahap adaptasi berjuang. Nah, sekarang masalahnya kalau yang sudah Seattle ya sudah satu kontrak lewat. Masalah berikutnya yang muncul. Jadi masalahnya kalian itu terpetakan di benak saya, di otak saya itu saya petakan, saya urutkan. Tujuannya apa? Supaya kalian itu dari urutan itu kalian iya ya dari urutan itu mana yang nggak cocok boleh kita diskusikan. Tapi kalau urutan itu cocok semuanya berarti ya itu siklus kehidupan teman. Nah udah kontrak selesai baru urusan lagi yang kedua adalah pasangan. Ini dia. Pasangan mulai sudah satu kontrak 2 tahun. Nah, Mbak Gotik Belambangan selamat malam. Ya, sudah settle nih dengan majikan satu kontrak renew nih. Yang kedua ini pasangan. Karena uang kalian, sekali lagi, uang kalian, misalnya dari awal ketika sudah berangkat menjadi suami istri, maka akan dikirim ke suami. 1 tahun nih, gejolak di rumah tangga ini terjadi. Persoalan-persoalan rumah tangga ini muncul. Mbak Widya. Kalau kalian ada yang nggak cocok, kasih pendapat. Kalau kalian cocok, kasih pendapat juga boleh. Hang Hao hadir. Selamat selamat malam wong gandeng satunya nyimak selalu sambil tiduran. Oke, bagus. Sambil sambil leha-leha, sambil leha-leha dan screen-nya dipasang sambil didengerin. Nggak harus dilihat muka saya, betul kucel so. Nggak 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 aku kurang aja soalnya tadi mandinya kemarin. Jadi setelah satu kontrak adalah keluarga. Masalah keluarga ini dengan pasangan. Bagaimana mengatur keuangan? Bagaimana uang ini? Karena yo satu kontrak wong lanang ditinggal satu kontrak 2 tahun biaya sih pikiran. Waalaikumsalam Mbak Widya. Jadi, nah di sini mulai ada konflik. Dipercaya, duitnya des, dadi opo, gak dadi opo-opo, letak, gegeran. Kalau satu kontrak ya, udah settle di majikan nih. Jadi kalau sudah setting tertata di majikan, adaptasi sudah berjalan, masalahnya ganti dari rumah tangga. Masalah rumah tangga, keluarga, anak, ABCD, bla 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 bla. Selalu, bukan selalu ya, ya apa? Analisa saya, ya kan. Pastinya mau bikin rumah, apa semuanya. Kadang terus dicek kok rumahnya wis dikirimi sakmene kane rumah cik sakmene. Konflik itu muncul. Ya, udah 1 tahun. 1 tahun konflik.
Tidak hanya dengan suami, keluarga, atau orang tuanya konflik. Terus pinjam duit, tetangganya, apa semuanya. Terus omongan, gosip lah. Bicara ini, apa mana, satu kontrak, dua kontrak. Belum bikin rumah lah. Masih beli kendaraan lah, macem-macem. Itu persoalan di level awal, awal, tengah. Nah, ini masih persoalan di tengah. Nanti sampai persoalan itu sampai yang sudah 12 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun di atas up itu masalahnya kemana? Masalahnya itu muncul terus dan berjalan terus. Jadi konflik dengan keluarga, suami, pasangan itu udah di tengah. Satu kontrak, dua kontrak mulai berjalan. Mulai teman-teman nyaman, mulai bisa membiasakan Hong Kong, mulai sangat beradaptasi dengan kondisi dan keadaan Hong Kong, sudah sangat tahu bagaimana mengkondisikan majikan, seperti apa majikan. Jadi Mbak Selin Bunga Hang Hao hadir. Nyimak Mas Andro. Nah, setelah masalah itu, mulai masalah berikutnya adalah pergaulan. Karena sudah settle terus pergaulan. Nah, pergaulan ini gimana, teman-teman? Nah, kalau dulu kan pergaulan masih baru, masih cupu lah. Nah, ini pergaulan sudah mulai pingin merasakan diskotiknya bagaimana. Pingin mulai lah, nek tak sambil jualan ini kok enak. Ini fase masalah berikutnya ke atas lagi. Kok jualan enak, kok mulai ada sesuatu yang aku senengi, ya. Mulai ini ada hal-hal yang ibaratnya online ya. Kedua sudah mulai main-main ke sana, tulen, bergadap, berkudu gitu. Nah, yang di Indonesia karena udah 1 tahun, satu kontrak atau mungkin dua kontrak, ngelihat ya pasangannya kok bahagia sekali gitu. Sudah satu kontrak dimajikan, kontrak yang kedua kok bahagia sekali, liburnya ceria sekali, seneng-senengnya kok enak, kok pakai baju, makan enak. Nah, Indonesia pun kalau sosial medianya terlihat pasti bergejolak, guys. Nah ini. Nah pada saat bergejolak mulailah macam-macam cerita bang peng pong, ribut, pegatan. Ini beda kalau yang sudah dari sejak awal mau berangkat dia pegatan rata-rata. Kalau kalau analisa saya ya, ini kalau salah silahkan dikritik atau dibenarkan atau boleh dikoreksi ya buat teman-teman. Yang berangkatnya sudah ribut terus akhirnya berangkat, nah ya sudah sekalian setelah di sini pasti akan diselesaikan. Enggak cencong. Hadir nyimak Mas Andrew, umat malam semoga sehat terus. Terima kasih doanya semuanya, terima kasih doanya. Kalau perlu saya itu dikomenin pernyataan saya teman-teman. Saya seneng kalian doakan, saya seneng disapa. Tapi pernyataan saya juga kalian kritik. Pernyataan saya kalian komentari. Boleh. Ya, boleh dikomentari, boleh dikritik, boleh disanggah ya. Pernyataan apa yang saya katakan ini loh. Karena saya belum lihat komennya yang enggak terima dengan atau yang enggak sesuai atau yang enggak pas dengan konsep saya ngomong itu. Aku enggak tak lihat itu semuanya kok baik-baik saja gitu loh. Jadi kayak gitu ya. Konflik ya. Mulai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Mulai ini rumah tangga. Ya kan? Yang ini, yang itu. Karena wis settle teman-teman. Teman-teman sudah sangat menguasai kondisi dan keadaan majikan dan kehidupan di Hong Kong. Kalian sudah sangat paham dan sangat mengerti kehidupan di Hong Kong. Berikutnya masalahnya setelah terjadi dengan keluarga. Berikutnya adalah mulai adanya bagaimana peningkatan level pendapatan. Aku ketinggalan Mas Andro komen ya sudah diperhatikan. Nah, masalah berikutnya adalah leverage menghasilkan uang kembali lebih banyak.
daripada gaji. Nah, nih berpikir, ada yang investasi, ada yang mulai iming-iming, ya kan? Ada yang mulai masalahnya ini mas, makin suwe aku makin kerasan kayak malah nggak bisa berdamai dengan keadaan di Indonesia. Ini levelnya sampai nanti mbak di 3 level setelah saya bahas yang ini. 3 masalah itu, masalah sampean itu nanti masuk ke situ, tapi sampean wis duluan bertanya. Masalahnya makin suwe makin kerasan kayak malah nggak bisa berdamai dengan keadaan Indonesia. Itu nanti di up di 3 lagi. Ini saya di tengah, masalah di tengah. Ya iming-iming ya. Kemudian iming-iming, menggandakan uang, meleveragekan uang, berbisnis ABCD bla 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 bla. Tak akoni tenan Mas. Sik, tenan iku apa nih Mbak? Tenan pernyataan saya, omongan saya, apa tenan sampean gitu. Sampean sih nggak berdamai gitu. Jadi nanti kita bahas itu Mbak. Jadi setelah kita sudah diiming-iming dan segala sesuatu, terus konflik dengan pasangan, muncul garangan baru, muncul ya kan, kenalan, membuka hati lagi buat seseorang ABCD, iming-iming, gambaran ABCD bla 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 bla, kena lagi, jatuh lagi, akhirnya berjuang lagi, entek-entekan kayak gini, bla 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 bla, dunia maya, boyo garangan, iming-iming, investasi, semua remuk. Akhirnya kita belajar dari kesalahan itu. Naik masalah berikutnya lagi. Nah, naik masalah berikutnya lagi itu begini, teman-teman. Wis dikuasai, jeblok karena kasus dan semuanya, tenang nggak bisa berdamai, apa belum bisa berdamai? Enggak, sampai nggak punya gambaran. Nanti tak jawab, Mbak. Jadi, setelah kasus di Hongkong misalnya kena tipu, kena apa, dan kalian balik lagi. Kena tipu, kena apa, dikerjain, dimakan temennya, makan temen, wis tersakiti dengan temen, terkhianati dengan temen, bestie-bestie untuk goreng. Itu masalah di tengah. Begitu masalah yang terakhir, kalian sudah bisa melewati masa ditipu-tipu dengan teman-teman usaha semuanya investasi bestie-bestian. Kalian sudah bertahan. Yang berikutnya ini yang disampaikan sama Mbak Rahmadita. Mau mulai. Betah kerasan di Hongkong dan tidak mau pulang. Ini masalah bagi bagi kacamata saya ya. Nggak tahu bagi kacamata teman. Terlenakan. Ya kan? Nah, sudah di zona nyaman, sudah memahami Hongkong, sudah memahami karakter majikan, sudah bisa beradaptasi. 2-3 kali ganti majikan, kalian tetap bertahan, kalian tambah pinter, tambah ngerti, tambah paham, tambah bisa mengikuti alurnya Hongkong. Fix kalian betah nggak mau pulang. Ya, tambah kerasan, tambah nggak mau pulang. Apapun yang ada di Indonesia, bagaimanapun seperti apapun, walaupun ya ada prosentase yang masih berorientasi dan pikir pulang. Dan akhirnya mereka mencoba untuk pulang. Tapi setelah pulang nggak mampu survive lagi, balik lagi. Nah ini fase. Fase zona nyaman. Fase zona nyaman inilah yang banyak nonton konten-konten saya ini yang fasenya sudah fase di zona nyaman. Fase di mana meninggalkan Hongkong itu berat. Fase di mana sayang Hongkong untuk ditinggalkan. Mbak Rayu Mas Andro beserta followernya Prince Edward Hadir Mbak Mai Handrik. Terima kasih. Ya. Dan zona nyaman ini nggak sedikit. Di zona nyaman, ketika dapat musibah, dapat masalah, deger, ger, selesaikan, pulang, break, ya, pulang.
gak prepare, rumah sudah punya, sawah sudah punya, tapi zona nyaman, tapi tabungan entek. Solusi berikutnya balik lagi. Siklusnya terus berputar. Tidak balik. Nah, kalau dia balik lagi, ya kan? Kemudian dia sudah nggak punya jodoh di Indonesia, janda-janda semuanya balik ke Hong Kong. Ada fase di mana membuka hati, berkenalan, menikah dengan orang Hong Kong. Akhirnya jalan itu kebuka. Betul sekali, meninggal Hong Kong berat. Gimana caranya meninggalkan zona nyaman? Tak bahas. Kalau kalian sudah di fase nyaman, bisa menyesuaikan Hong Kong dan akhirnya nanti dapat suami, nah, tuntaslah itu persoalan kalian. Levelnya sudah bukan pekerja migran lagi, levelnya udah dependen, bisa udah jadi penduduk Hong Kong, levelnya ke sana. Nah, ketika level kalian masih di zona nyaman, enak-enak aja dengan majikan sampai 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, sampai ada yang 20 tahun. Ini gimana solusinya? Ya jangan merasa tenang kalau di zona nyaman. Saya itu begitu, teman. Saya itu kalau zonanya itu nyaman, makan enak, hidup enak, kerjaan aman, enak, beres itu. Saya tidak menikmati itu. Bukan berarti saya tidak bersyukur. Waduh, kok ngene-ngene ya udah. Kok nggak ada tantangannya? Aku mau nyoba si A, ngelakuin sesuatu A, ngelakuin sesuatu B, ngelakuin sesuatu C. Walaupun A, B, C, C, D, E, F, G itu beresiko. Saya tabrak itu resiko-resiko. Itu Mbak Eva Tresa. Di zona nyaman, sampai harus mencari zona tantangan. Zona yang harus sampai mengeluarkan daya pikir kalian, kemampuan kalian, tantangan kalian untuk menghadapi sesuatu ya yang punya tujuan dan harus konsisten kalian jalankan. Artinya kan gini, kalian itu menjalani rutinitas. Dengan majikan itu kan rutinitas yang sudah kalian kuasai. Tambahlah 1, 2, 3 bidang lagi yang kalian lakukan di sela-sela melakukan rutinitas. Dijamin otak kita itu berkembang lagi, mikir lagi. Itu Mbak Eva Tresa. Saya sudah dapat ibaratnya posisi di Hong Kong. Ya, saya nyari lagi apa yang saya nyari minggu. Bagaimana bikin event? Minggu bagaimana mengumpulkan teman-teman untuk membuat suatu hal yang positif. Nah, ini kan tantangan satu. Terus pertanyaannya dibayar apa enggak? Enggak ada yang bayar. Tapi kemampuan mengkoordinir, men-set up, memberikan pemikiran untuk ngajak melakukan sesuatu situasi sambil mengasah kemampuan kita. Nah, tak tambahin lagi dulu kalau saya ya, jualan jamu. Setelah jualan jamu tak sambil jualan rokok, jualan gorengan, jualan peyek, ngeterno peyek bukan jualan, ngeterno peyek, ngeterno kerupuk, ngeterno tempe, sampai dodolan kangen water sak botol 5 liter itu tak jual $50. Tantangan apa lagi? Terus tak tanya lagi dalam diriku. Ya, terus akhirnya ketemu jodoh. Tantangan apa lagi? Bikin komunitas YouTuber Hongkong yang tertulis di bawah. Bikin kumpulan teman-teman. Ayo, piye carane awake dhewe iso dadi YouTuber oleh duwe. Tantangan.
Nah, setelah komunitas YouTuber, saya bikin public speaking, kelas public speaking, kelas video editing, ngobrol bersama. Nah, yang terbaru, akhirnya komunitas saya serahkan, saya kasihkan. Kalau di Hong Kong, tak tanya teman-teman, di Hong Kong, kalau ada organisasi, kalau dulu kalian pendiri, kalian yang buat, kalian mau menyerahkan ke orang lain, impossible. Dicekel. Aku ketua nih, aku sendiri, aku aja jangan ada yang lain. Kalau aku enggak, komunitas itu bukan saya lagi. Saya cuma bangun namanya aja tetap ada, tapi aktivitas kegiatannya monggo yang isi siapa? Mbok Diana. Wis tak serano mau dibikin apa seperti apa, ajur ya wis gak apa-apa wis. Karena dia waktu saya buka waktu saya masih nungguin teman-teman belajar editing, ada masalah-masalah tentang YouTube, Mbok Diana datang dan tak jaga nih, yo habis itu nggak usah Mbok Joko, wis PN. Kamu mau, nah, ini jadi jalanmu, ini jadi obsesimu, jadi keinginanmu, Mbak Ina. Tak kasih tahu, oke, jadi admin, oke. Karena admin yang sebelumnya tidak bersedia, admin yang sebelumnya yang kenal saya sebelum Mbok Diana itu tidak mau melanjutkan obsesinya karena ngerasa bukan tujuannya dia, bukan obsesinya dia. Ini kan obsesi mundur, ngapain aku jalanin. Ibaratnya kayak gitu ya sudah. Mbok Diana yang punya passion, bersedia dan senang, udah ambil. Ambil apa yang kalian mau ambil, ambil. Yang kalian senang dari saya kasih. Nggak ada masalah. Nah, ini yang tertulis lagi, ini live street musik. Oh yeah. Ini bukan saya, ini Mbok Diana dan krunya. Mas Andrew sekarang masih ada kelas editing enggak? Ya, anak sekarang sudah banyak pelajaran di YouTube semuanya. Kalau saya sudah nggak buka kelas lagi, Mbak, tapi kalau mau private, mau nanya-nanya, mau belajar silahkan datang cari saya boleh. Kalau meminta waktunya saya ya ibaratnya yang serius, yang konsisten, Mbak Miss You hadir Mas Andro selama. Jadi tantangannya teman-teman di situ. Kalau menghadapi yang zona nyaman ini, carilah IU kegiatan. Lah kok sampean nggak ngajar? Bukan nggak ngajar, Mbak. Anak sekarang wis pinter-pinter. TikTok itu sudah aplikasinya sudah automatically ada. Terus reel itu juga sudah ada, dimudahkan dengan teknologi. Jadi kalau ngeditnya tipis-tipis itu sudah disiapin sama aplikasinya. Sudah tinggal cemplung-cemplungin. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Reel yang pendek itu nggak ada. Sekarang sudah ada editingnya langsung dari itu ada. Terus aplikasi editing sekarang sudah banyak, ada CapCut, ya, ada apa namanya yang saya pakai itu InShot, ada Power Director, ada KineMaster itu semuanya. Nah, aplikasi TikTok itu kan sudah ada sendiri, Reel juga sudah ada sendiri, tinggal cemplung-cemplungin beres, cemplungin tempelnya jadi nggak perlu editing. Tapi kalau bertanya masalah editing yang lebih detail ya bisa, ngasih materinya tetap bisa, ngasih gambarannya masih bisa. Nah, anak-anak ini kalau disuruh dan belajar lagi edit sing setengah jelimet, tak ngumumet dah sih. Orang video aja dulu di YouTube itu durasinya panjang, jadi harus ada diedit, belajar ngomongnya. Sekarang video-video nggak ada yang harus panjang. Kayak Jaya aja modal tampang pas-pasan lah. Terus rodok lembeng ya bisa jadi artis ya kan. Ya kan? Modalnya nggak perlu otaknya pinter. Sekarang itu untuk jadi viral itu nggak harus pinter, teman. Nggak duwe izin, modalnya cuma itu. Pikirannya bento,
Wong cuman maido ngelok-ngelok noe lah tambah viral. Nah, sekarang sudah bergeser algoritma. Bukan bukan informasi yang disampaikan yang penting itu yang lebih dilihat oleh teman-teman, tetapi mengelok-ngelok no kancane, maido kancane, marah-marahin temennya, ngamuk-ngamuk di sosial media, itu yang laku sekarang teman-teman. Nah, itu sebenarnya bukan tantangan buat kalian. Kalian mengikuti itu juga bisa. Kalau hanya sekedar kepingin ditonton dan dilihat, mendapatkan view yang banyak. Lembeng-lembengan, endel-endelan, gosipin kancane, gosipin tanggane, nyeritakno kancane, bahkan yang sangat menyedihkan bagi saya itu adalah membahas teman kita sendiri yang sudah meninggal masih menguliti efek negatifnya. Orang yang sudah meninggal, kalau saya berprinsip, habis selesai. Jangan diceritakan lagi hal yang buruk atas teman kita yang sudah menjadi almarhum. Mbak Wildan Devisa koyok Jaya yo aku ya sekarang itu menurut saya apa sih isinya, tapi itu yang ditonton, itu yang menghibur kalian. Betul bosku, muka badak cepet tenar. Nah, aku sekali lagi enggak enggak merasa bermusuhan ya, sekali lagi tak tak disclaimer ya, aku gak ngejek ya, sekali lagi aku gak mendiskreditkan, tidak ada kebencian dan tidak ada maksud untuk menjelekkan siapapun, tapi algoritma hari ini marah-marah, ngamuk-ngamuk, kalian kan lihat konten memaki-maki, goblok-goblok, nyengoh-nyengoh, itu malah view-nya coba lihat. Nah, itu hari-hari ini. Makanya kenapa saya nggak buka ngumumin kelas editing apa semuanya, nggak. Karena sesederhana itu. Makanya penonton saya ini penonton yang berbeda dengan penonton-penonton mereka. Dan saya pastikan ya, yang nonton di YouTube saya, yang nonton di Facebook saya, sekali lagi nggak mengomentari yang artis-artis dadakan. Kalian masih stay fokus ya nonton saya. Konten masak-masak malah sepi mas punya gula. Makanya kalau sepi ya nggak apa-apa, lanjutkan terus. Walaupun sepi ada penontonnya. Ada nanti dimasukkan ke segmennya khusus. Makanya sampean harus meramu kekhasan masakan sampean apa. Kekhasan ciri khas konten sampean di mana. Harus mencari itu. Mbak Rahma Dirga. Di Indonesia namanya Mbak Noni Pawon SA. Mbak Najwa. Kemudian Mbak namanya satu lagi Dapur Rani Anca. Ini yang dua. Ini sudah 100K lebih. Yang Mbak Najwa ini di atas 50K lebih. Konsisten aja Mbak. Masa? Ya kan? Aku sekali lagi tidak ada tendensi ya, tak disclaimer. Harus nyawer. Terus foto-foto bla 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 bla. Tapi aku mikir gak boleh. Tolong jangan spread of hates. Jangan sebarkan kebencian. Jangan kalau kamu nggak suka, cukup wis bahasan dalam hati aja, jangan dikeluarin. Nah, ini mumpung ngomong sedilut ya tak omong. Nggak apa-apa. Karena itu stylenya dia. Kebisaannya dia di sana. Harapannya dia juga di sana. Daya nalar dan daya pikirnya di sana. Nggak usah yang pinter-pinteran. Nggak usah ada nilai dan manfaatnya. Pokoknya wis ngomong lucu, kendel. Wis mau ngomong nih.
Apa mbok sing diomongno penting apa ora ngomong. Sesuai enek sing nonton dhewe. Berarti tetap diam karo nyawang aja ya Mas. Sampeyan lihat Mbak Rahmadita. Sabtu, Minggu, Jumat statusku nggak ada yang nyinggung apapun dan bagaimanapun. Termasuk Indoweek saya juga eh, nggak nonton dan nggak memberikan respon. Sampean kan nonton, tapi kan aku nggak ngomong ojo nonton gini gini. Aku walaupun nggak feel, apalagi yang dari Taiwan itu kan aku nggak pernah. Ya, kebetulan ini kita sambil ngomong di mana berbicara yang berhubungan dengan tantangan, berhubungan dengan zona nyaman, berhubungan dengan apa yang harus kita lakukan ya di saat kita itu sudah di zona nyaman. Nah, ini kan tadi hubungannya adalah konten. Hubungannya adalah saiki dadi konten kreator iki piye? Wis muka badak randuwe isin, jalukan, ngumbar aurat, maki-maki, ngelokno itu sesuatu yang malah dilihat. Karena itu dianggap sebagian orang itu hiburan, seneng. Tapi bagi saya menganggap sakit. Karena saya punya berpikiran yang berbeda. Ya kalau bisa bikin konten yang bisa memberikan pembelajaran karena bagaimanapun akan menjadi jejak digital. Setidaknya ada pesan yang tersirat dan tersurat. Iku sing pikirannya koyok sampean, Mbak. Terus aku bilang, lah terus nek aku nggak konten kayak gitu tuh salah. Enggak. Aku nggak konten sakarepmu apa masalahmu? Iya, silakan. Waalaikumsalam. Aku yang gaya konten kok kue sing panas. Jawabannya pasti akan kayak gitu. Yang sampai gerah akhirnya ngeluarin eh, surat terbuka buat Mas bla 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 bla. Gak, aku nggak akan terpancing. Mohon, mohon maaf. Tapi kalau sampean bertanya pendapat saya mengenai itu tak jawab. Tapi kalau aku sendiri mengomentari, enggak, aku tetap ngonten. Ada dan tidak adanya manusia-manusia aneh itu di dunia ini saya tetap ngonten. Saya tetap ngobrol dengan kalian. Kalau memang waktu saya ada. Kemarin kan seminggu saya nggak live. Nah, saya posisi ada di Jepang. Jadi nggak ada masalah. Itulah konten. Tetapi kalau kalian bertanya kepada saya, masih mau belajar hal-hal yang baik, Mas Andrew, konten yang bagus, konten yang ingin bagaimana menginspirasi, bagaimana sih menyampaikan sesuatu yang tersirat dan yang tersurat, kata Mbak Mai Handrik, ayo, buktinya saya juga kadang di Facebook saya ngupload bagaimana bikin lagu, bagaimana membuat lagu, bagaimana membuat lirik lagu yang relate dengan kalian. Loh Mas, iki kon foto karo Mas sebelah wingi iki aku jujur pilih foto karo sampean lo jujur. Saya itu nunggu sampean Mbak Rahmadika. Saya sudah punya tempat kalau sampean mau masak. Tinggal sampeannya mau apa enggak. Mbak Susili lewat berandaku tak skip yang artis dadakan jembatan bidadari jadi nggak lewat lagi ya. Saya juga seliweran tapi ya sudah dalam hati aja. Kalau ketidakcocokan itu ketidaksukaan, ketidaktepatan itu semua sebisa mungkin menjadi manusia yang coba di dalam hati aja. Nggak perlu nggak perlu kita tanamkan kebencian untuk membenci orang lain. Kitanya benci, terus jangan sampai bawa kebencian itu untuk orang lain membenci orang itu juga. Tolong jangan. Jadi menurut saya sih seperti itu teman-teman. Konten, kenapa saya nggak keluar-keluar lagi kelas editing semuanya terlalu banyak. Tapi kalau yang mau berminat, yang mau yang semuanya, saya sewa rumah di Kamsung Road ini untuk lebih besar adalah memberikan ruang untuk apa yang mau dikaryakan, pingin bertanya apa, pingin masalah apa, kita diskusikan. Sebenarnya di situ.
plus juga teman-teman yang ada di komunitas YouTube, YouTuber Hongkong pingin mengapresiasikan, pingin melakukan aktivitas yang positif, saya dukung. Cuman untuk mendorong orang lain melakukan hal-hal yang positif itu energinya harus lebih besar. Powernya harus lebih gede. Apalagi sekarang ketika kalian diajak ke hal yang positif, menghasilkan karya, butuh konsisten, butuh komitmen. Pertanyaannya, aku nih oleh opo? Kan di situ teman. Nah ini tantangan. Tantangan di mana ketika di zona nyaman ini sudah semua terlenakan. Tahu-tahu usianya udah 49. Tahu-tahu usianya udah 50. Tahu-tahu usianya udah 46. Nggak kerasa. Betul bosku, zaman udah aktif. Zaman udah akhir. Yang benar dan serius kontennya malah nggak cepet viral. Ya enggak, karena begini loh Mbak. Ya, zaman Kanjeng Rasul kan pernah ngomong. Suatu saat ada masa di mana masa itu fitnah itu berjamaah. Nah ini, masanya ini. Ya, jadi laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ya nih saya ini pertanyaan saya. Ya, orang laki-laki yang lembeng dan konsisten dengan kelembengannya, konsisten dengan kelembengannya, dia yang akan grow up. Saking nyaman ini. Tahu-tahu anakku Joko meh mantu mas saking nyaman ya sudah Mbak Rahma. Monggo. Semakin ada di zona nyaman, semakin susah orang lain masuk ke dalam jalan berpikirnya sampean. Karena nyaman. Orang ini nyaman kalau diganggu dan diusik. Diilik-ilik, dirangsang. Mau aku nyaman kok. Kayak kucing itu loh yang sudah melungker. Turu, bis turu makan, turu makan, turu makan. Akhirnya mati. Kayak nek karyanya. Mangan tikus malah tambah wedi, tambah mo. Karena mesti kayak mana. Ya itulah. Jadi sekali lagi, saya tidak memburu viral. Saya tidak memburu heboh, kontroversi. Enggak. Yang paling sulit dalam hidup ini, mendapatkan ridho, mencari ridho. Nah, ikil. Nah, untuk mencari ridho, itu kan menanggalkan hal-hal yang sifatnya sombong, pamer. Dan saya insya Allah berkat kalian ini saya masih istiqomah dalam membuat konten, dalam mencoba memberikan pandangan ya. Sekali lagi aku nggak bisa kalau bantunya sampai 100%, 200%. Membantu saya itu hanya ngajak mikir, ayo ngewangi mikir kalian tok. Kalau ditanyain duit aku nggak punya. Kalau ngewangi mikir, ayo mikir bareng, ayo. Piye solusi nih, ayo. Gimana harus menghadapi masa depan itu kayak gimana? Ayo. Ngewangi mikir kalian itu ayo. Tak ewangi mikir. Nah persoalannya kalian ikut mikir nggak? Nah aku ngewangi kalian mikir, kalian sendirinya berpikir nggak? Itu pertanyaan. Ya mudah-mudahan dengan nonton konten saya, melihat konten saya, kita terus akan mengevaluasi, bermuhasabah, introspeksi, dan melihat ke dalam diri kita. Akhirnya nanti muncul, oke, aku ini ngambil keputusan ini, ngambil jalan ini. Mudah-mudahan jalanku konsisten dan bagus. Oke, gitu aja teman-teman. Sekali lagi, terima kasih. Dan itulah masalahnya teman-teman yang berunut dan berujung pada di zona nyaman. Ya, masalah di zona nyaman. Nah, zona nyaman ini sudah tidak ada batas masalahnya. Karena kalau sudah kalian sudah di zona nyaman, ini sudah fase masalah terbesar di dalam hidup bagi saya.
Zona nyaman adalah masa kita mengalami kemunduran di zona nyaman. Orang-orang sukses, orang-orang kaya, orang-orang yang masih berinovasi itu selalu akan hit with the comfort zone. Keluarlah segera dari zona nyaman, carilah sesuatu, carilah hal yang membuat kalian merasa tertantang karena di dunia ini sudah disiapkan buat kalian. Keep stay tuned with YouTube channel and see you next video. Bye bye.